Baik, selamat malam Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Detik ini di episode yang ke-64 akan mengulas tentang pertarungan antara proletar dengan borjuis. Iya. Sejak dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis ini. Ini nanti kita akan mengetengahkan dua narasumber yang kemarin beriak-riak. Mulai dari DPRD, Mall Pelayanan Publik sampai di Pemkab. Ya. Ini dia dua orang yang mewakili para buruh yang ada di Tuban yang sedang memperjuangkan haknya seperti lagu tadi. Di sebelah kiri ada teman saya Rina Prameswari dan saya sendiri Pito Suarsono, hanya di Detik ini. Open Your Mind. Baik pemirsa, dua narasumber kita kali ini adalah yang pertama Mas Kusmen ya, dari SPN ya. Ya. Dan yang kedua ada Mas Irham Syah dari Sarbu Musi. Nah, keduanya ini mewakili Gasper. Iya. Gasper atau Gasper? Gasper. Gasper. Ya. R double R. Double R ya. Iya. Roda dua. Double R. Bukan R3. Bukan R3 lagi. Roda dua berarti. Oke. Baik. Mas Kusmen dulu. Barangkali ada banyak ya. Iya, sebentar. Jangan sampai terlewatkan. Sebelum kita masuki podcast ini ada sesi namanya Sesi harus dilalui nih, Oh, Pak Kusmen. Siap. Kalau narasumbernya dua gimana? Salah satu aja. Salah satu aja. Oke. Atau bisa dua-duanya nanti kira-kira Kalau salah dua, sinkron semua nggak? nanti. Salah satu aja. Nanti oke, ke Pak Kusmen aja ya. Ya. Baik. Jadi tadi narasumbernya sudah diperkenalkan sama Pak Pito. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Pak, ada sesi yang harus dilalui nih. Namanya sesi pantik api. Nah, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab dan dipilih salah satu oleh narasumber secara cepat. Iya. Dipilih salah satu, dijawab secara cepat nih, Pak. Waduh, kilat ini. Bagaimana, sudah paham, Pak? Iya, paham. Oke, yang pertama, hak atau kewajiban, Kewajiban pabrik atau industri, industri, gaji atau komisi, gaji, shift malam atau shift pagi, pagi, lembur atau dinas harian, dinas harian, orasi atau konvoy, orasi, pikiran atau tenaga, pikiran, aturan atau prosedur, aturan, cepat atau singkat. singkat. Yang terakhir nih, Pak Kusmen, harus lebih satu banget. Iya. Pemda atau DPRD? Pemda. Pemda. Kalau bilangnya Pemda, kenapa yang di Pemkab kok di apa? Ada demonstrasi ya kemarin ya? Iya, jadi langsung saya pantik dulu ya Pak Pito. Ya, monggo. Di episode yang ke-64 ini dengan tema kilas balik Gasper. Iya, bilangnya Gasper ya, Gasper. bukan Gasper. Bukan. Gasper. Gasper. Gerakan Serikat Pekerja Ronggolawe. Ya, Nah, di sini ada dua narasumber. Beliau ini Pak Kusmen, Ketua DPC SPN Tuban, dan juga Pak Irham Syah, Ketua DPC Sarbu Musi Tuban. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari adanya Gasper ini, Pak, untuk para pekerja? Mulai dari Pak Kusmen sebagai Ketua DPC SPN dan juga Pak Irham Syah dari DPC Sarbu Musi. Gasper ini kumpulan apa ini sebenarnya? Ya. Sebenarnya Sebetulnya Gasper ini organ taktis ya, buruh di Tuban ya. Sebetulnya itu karena kita untuk menyatukan visi misi itu kan kita ada beberapa federasi di Tuban itu. Ya, salah satunya ada Serikat Pekerja Nasional, kemudian ada Sarbu Musi. Ada berapa kira-kira serikat? Ada 4 federasi. Ada SPAPSI. Kemudian kita satu menyatukan diri menjadi Gasper, Gerakan Serikat Pekerja Ronggolawe, untuk memperjuangkan buruh di Kabupaten Tuban. Seperti itu. Berarti Gasper ini kumpulan dari serikat-serikat tadi? Iya, kumpulan dari federasi-federasi. Kalau kita dengan SPMI itu satu konfederasi, tetapi kalau di Tuban untuk membentuk
urusan daerah yang lebih luas lagi ya, ya. di Tuban ini belum bisa karena baru ada 2 kita gabungan ya. Untuk yang lain belum, sehingga kita bentuk satu wadah bagaimana kita bersama-sama untuk berjuang demi nasib buruh di Tuban, sehingga muncul yang namanya Gasper tadi. Itu artinya yang resmi diakui pemerintah atau bagaimana? Itu organ taktis ya. Tidak yang kayak SPN, Oh iya, Sarbomusi. jadi kalau SPN, Sarbomusi dan yang lain itu satu wadah namanya federasi ya, federasi. Jadi kalau di tingkat kabupaten itu namanya federasi, kalau di tingkat di nasional namanya konfederasi, kan seperti itu. Kalau di tingkat perusahaan itu macam-macam, ada PUK, ada SPA, SP, tingkat perusahaan basis dan sebagainya. Dan setiap perusahaan ada sendiri-sendiri sebenarnya. Ada sendiri-sendiri. Terus kira-kira yang diperjuangkan oleh Gasper ini apa? Yang diperjuangkan? Iya. Ya, Ataukah hanya nominal gitu loh? sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan pekerja ya, pekerja itu potensinya kan luar biasa sebetulnya. Iya. Tidak hanya sekedar kita menuntut gaji, tapi bagaimana kita bisa dihargai sebagai manusia kan. Ya. Kita bukan sebagai buruh modern, sebagai budak-budak modern, tapi kita lebih pasnya sebetulnya kita sebagai penumpang ya, perekonomian bangsa sebetulnya. Tidak hanya sekedar sebagai korban pembangunan ya, tetapi bagaimana buruh ini tersejahterakan, karena ini sebagai sokok gurunya ekonomi sebetulnya, seperti itu. Nah sekarang Mas Irham, Bagaimana tanggapannya Pak Irham? kalau Sarbomusi itu apa sebenarnya? Bisa diungkapkan atau di apa ya? Dijelaskan ke Dimas Jelaskan Ki Ajeng semuanya di gitu. sini. Sebenarnya apa sih itu Sarbomusi? Sarbomusi itu satu-satunya organ buruh tertua di Indonesia. Mungkin ada kepanjangannya atau apa itu ya? Kok dinamakan Sarbomusi? Serikat Buruh Muslim Indonesia. Oh, Serikat Buruh Muslim Satu-satunya ya? buruh yang Muslim. Oh, berarti yang serikat yang bukan Muslim. Kalau yang nggak Muslim nggak boleh ikut. Enggak, maksudnya bukan. Oh, Meskipun Serikat Buruh Muslim, kalau anggota boleh non. Ya ya. oke. Semua bisa dicampur. Anda sendiri sebagai ketua Saya ketua DPC Sarbomusi. sejak kapan? Sejak 2016 kemarin sudah kita melakukan konferensi yang kedua, yang ketiga sebenarnya, dan saya terpilih kembali. Meskipun sebenarnya sudah cukup capek menjadi ketua. Ketua itu harus sampai. Nah, Anda sendiri sebenarnya buruh atau apa? Aktivis atau buruh sebenarnya? Saya mantan buruh. Mantan buruh. Saya lama jadi buruh. Jadi saya mengawali sebagai buruh itu 2 tahun saya pernah di Grapari Indosat, 2 tahun pernah di Grapari Telkomsel, 8 tahun saya di leasing, tepatnya di PT Bom Final. Jadi kalau dihitung 12 tahun saya menjadi buruh. 12 tahun. Iya. Baru 12 tahun sudah pensiun nih. Iya. Apa yang didapat gitu? Capek sebenarnya. Capek. Capek. Selain capek apa itu Pak? Keluh kesahnya mungkin? Ya kalau di Sarbomusi itu kan kita tidak menarik cos. Iuran itu cukup sampai di tingkat basis. Jadi DPC itu tidak mengambil cosnya. Jadi iuran itu silakan dikelola di masing-masing basis. Jadi karena Sarbomusi itu tidak punya sumber penghasilan. Ya mau tidak mau ketua yang harus Noroki. Nah, Oh Iya. gitu. Nah sebenarnya di Sarbomusi ada berapa basis Pak? di Sarbomusi ada 6 basis. 6 basis. Iya. Bisa dijelaskan itu basis A apa B? B? Ada basis PSS. Apa itu Pak? Itu subkonnya di mana Holcim. Ada basis PLTU. Ada basis Wabina. BMT Asofa. Terus ada basis TPPI. Oke. Banyak sekali ya. ya. Jadi perkumpulan dari serikat-serikat pekerja yang dinamakan Gasper tadi, kembali lagi seperti itu. Yang kemarin demo-demo tentang apa kenaikan 6.900 itu ya? Kenaikan. Itu cukup logis atau bagaimana menurut Gasper ini? Ataukah ada bergening sendiri apa tertentu yang diperjuangkan? Ya, kalau menurut kami ya, dari kenaikan yang hanya 9.000 ya, Iya. 990 itu menurut kami tidak logis. Karena parkir saja 5.000
Apa cukup kan untuk kehidupan sehari-hari? Berarti kan satu hari berapa? Parkir berlangganan 20.000. Jadi kan habis. Iya. Artinya 30.000 segala ya. Artinya kan gini, ketika kita bicara terkait dengan kenaikan upah tahun 2022 ini sebetulnya bagi kami Serikat Buruh ini harusnya ini harus melewati beberapa hal. Artinya karena di beberapa wilayah itu juga ada yang keluar dari PP 36 ya, maka harapan kita Tuban itu juga bisa seperti itu. Tapi faktanya ketika kita meminta dengan kerendahan hati beliaunya ya, Mas Bupati sampai hari ini pun tidak ada rasa ya, untuk menaikkan itu, bergeming lah. Apa kira-kira yang melatar belakangi kok tidak bergeming gitu, apa tidak bisa memperjuangkan gitu? Menurut kami ya dari Serikat Pekerja, kalau kita melihat di beberapa daerah, Gresik, ya, Sidoarjo, kemudian Pasuruan dan beberapa wilayah di Ring 1 itu berani mengusulkan di luar ini PP 36 sebetulnya. Karena kami sebagai Serikat Pekerja melihat kemarin ya waktu proses itu kan antara Undang-Undang 21 2000 dengan Undang-Undang 13 ini kan masih dalam sengketa. Kemudian sekarang putusannya seperti yang jenengan semua tahu bahwa inkonstitusional ya, bersyarat. Ini seharusnya pemerintah daerah segera cepat mengambil langkah ya. Bagaimana usulan UMK ini segera ditinjau kembali. Dan kami melihat dari posisi yang ada pemerintahan daerah saat ini kelihatannya keperpihakan enggak ada kepada buruh. Oke. Jadi empatinya konstitusional gimana itu? Ya karena gini, sebetulnya kalau di undang-undang itu sudah diputuskan MK kan di poin 7 itu kan bahwa ini ditangguhkan karena beberapa syarat yang tidak sesuai kan gitu. Harapan kita dengan beberapa hal yang sudah dituangkan itu, harapan kita pemerintahan daerah ini segera melakukan langkah-langkah, walaupun sudah diusulkan provinsi sendiri kan sampai hari ini belum ditetapkan. Terjadi masa aksi yang kemarin ya sampai hari ini masih berlangsung. Masih berlangsung di Surabaya hari ini. Berarti sampai sekarang belum ada itikat baik atau rasa empati nih dari Pemkab sendiri ke buruh. Ya sebetulnya kalau toh semisal ini bisa dilakukan revisi, semua masih bisa karena provinsi kan belum menetapkan. Masih ada waktu. Belum ada ketok palu ya. Berarti masih bisa di PK. Masih bisa lah. Peninjauan kembali. Nah sebelum unjuk rasa minggu kemarin tuh kan sudah ada pertemuan dan setelah unjuk rasa pun sudah ada pertemuan lagi kan? Nggak ada keputusankah di situ? Ya sebetulnya kami ya dengan kawan kita tertua Sarbu Musi ini sebetulnya kalau kita melihat situasinya kita ini seolah-olah ini tidak dibutuhkan. Ya, tidak dibutuhkan oleh pemerintahan daerah selaku pengambil penegak hukum ya kan kalau di tenaga kerjaan ya. Atau pemangku memangku kepentingan. Ya. Jadi kita menjelaskan kronologi saja dulu. Jadi pada tanggal 21 Mas Irkam ya 21 itu malamnya, karena tanggal 22 itu harus ada pleno dan pengupahan. Ini kita diberitahu bahwa pleno tanggal 22 itu ditunda. Ya, ditunda. Tapi faktanya alasannya kita tidak dikasih alasan, cuman diberitahukan sampai batas tidak tertentukan ya, itu. Kemudian hari Senin itu tanggal 22 itu masih dilaksanakan pleno. Kita nggak tahu. Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu sama sekali. Plenonya di mana itu? Di gedung Korpri. Bukan di Dewan ya? Ya, enggak. Kemudian dalam proses itu kita merasa diundang kan gitu. Kita datang. Ternyata di sana
kita tidak dikehendaki. Oh gitu. Itu prosesnya. Sehingga kami melihat di dalam ini beberapa anggota yang ikut pleno Dewan Pengupahan itu ternyata juga tidak, bagi kami ya, tidak memenuhi sesuai dengan regulasi yang ada. Dan tidak ada keterwakilan buruh di sana. Betul. Karena ya ada, tapi tidak sesuai dengan apa namanya regulasi yang ada. Gitu ya? Karena di peraturan menteri ya, kalau nggak salah itu di nomor 13 ya tahun 2005 itu kan dijelaskan bahwa Dewan Pengupahan itu terdiri dari pengusaha, pemerintahan daerah, dan perwakilan dari serikat pekerja. Ya. Nah, serikat pekerja ini ada ketentuannya sesuai dengan regulasi juga di Kemen 6 2005 kalau nggak salah ya. Itu ada verifikasi ini tidak dilakukan. Sedangkan di dalamnya itu ternyata ada perwakilan satu perusahaan. Nah, ini tidak memenuhi ketentuan itu. Sedangkan Dewan Pengupahan itu harus dari federasi. Ya, dari serikat ya. Ya, dari serikat. Nah, ini tidak dilakukan. Sehingga hasil pleno yang hanya sekian itu kami merasa bahwa kita ditikung. Kalau pemerintahan daerah bisa menjadi apa ya, penengah ya, karena kepentingan buruh dan kepentingan pekerja ini sebetulnya sama, tetapi berbeda ya, itu jalannya saja. Tapi kepentingan bagaimana kita sama-sama sejahtera, ya kan? Karena apa? Buruh bagaimana bekerja dengan baik, digaji lumayan, artinya baik juga sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Betul. Kemudian ketika ngomong pengusaha, bagaimana pengusaha mengeluarkan biaya kecil untuk kesejahteraan atau keuntungan mereka. Lah, sama-sama ini sejahtera sebenarnya, tapi beda jalannya. Lah, kalau ada ketegasan di tengah-tengah ini bisa dilakukan, maka saya yakin tidak akan terjadi yang namanya unjuk rasa yang hari ini melebar seperti itu. Nah, sebelum demonstrasi itu kan biasanya ada hearing gitu ya Pak ya. Nah, apakah dari Jasper sendiri sudah melakukan hearing sebelumnya ke DPRD atau ke Pemkab gitu? Ya, itu kawan kita yang dari SPMI sudah melakukan itu, sudah melakukan hearing di DPRD. Kemudian DPRD sebetulnya mendukung ya gerakan, bukan gerakan, tapi upah yang sebetulnya tidak sekian itu. Ya. Jadi perhitungannya sesuai dengan PP 78 ya. Namanya itu mendukung. Tapi faktanya ketika kita masuk ke pemerintahan daerah, bagaimana di Dewan Pengupahan itu dilakukan perundingan dan bukan perundingan sih, tapi diskusi-diskusi, kemudian terjadi pleno, ini tidak sesuai dengan keinginan buruh. Karena di situ muncul voting. Itu muncul voting. Nah, kalau kita voting sedangkan di ketentuannya anggap saja semisal ya di undang-undang itu kan muncul bahwa anggota Dewan Pengupahan itu berapa sih kan gitu perbandingannya. Andai kata pemerintahan 2 dari pengusaha satu, kemudian buruh 1 kan itulah. Kalau semisal komponennya berapa? Anggap aja semisal kok 13 ya. Karena akademisi juga masuk kan berarti. Ini kalau di voting kalah kita. Karena apa? Pengusaha pasti posisi di pengusaha kan ini. Karena dengan alasan menyelamatkan investasi di daerah. Padahal kalau kita melihat investasi di daerah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita investor itu masuk di daerah, tetapi kondusivitas wilayah, kepastian hukum itu juga harus dilakukan. Tapi ini faktanya kalau ketika tidak ada kepastian hukum juga akan ramai juga. Dan ini investor juga berpikir, wah saya ini di Tuban kok seperti ini ya. Oke, Mas Irham sekarang. Iya. Melihat fenomena yang sekarang terjadi ini, kira-kira menurut Mas Irham seperti apa? Artinya pemerintah kok tidak memperjuangkan nasib buruh di Tuban? Seperti apa? Ataukah memang ini yang terjadi dari kemarin-kemarin seperti ini dan ini berlanjut sampai sekarang berlarut-larut, tidak ada titik temu antara pengusaha dengan buruh? Gimana Mas? Jadi begini Mas, munculnya Jasper itu juga terkait dengan beberapa hal. Salah satunya terkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kenapa saya katakan ini zalim?
karena tadi sudah disampaikan sama Mas Kusman bahwa ada prosedur-prosedur di mana struktur dari Dewan Pengupahan itu ada beberapa komponen dan beberapa tahapan, termasuk yang dilakukan adalah melakukan verifikasi faktual terhadap basis maupun jumlah anggota, dan itu sudah dilakukan sama dinas terkait. Jadi verifikasi faktual itu sudah dilakukan, sehingga seharusnya Pemkab itu dalam meng-SK Dewan Pengupahan ini harus berbasis ranking. Jadi federasi yang jumlah basis dan anggotanya paling besar itu pasti di urutan yang pertama, Sudah. kedua dan ketiga. Ya. Itu yang seharusnya berhak menjadi komponen dari Dewan Pengupahan. Nah, yang kemarin Sehingga terjadi seperti apa? Kemarin yang terjadi ya asal comot. Artinya tidak berdasarkan ranking tadi Tidak ya? berdasarkan ranking dan hanya satu federasi yang diakomodir. Dan itu tidak memenuhi syarat. Kalau metal saya kira memenuhi syarat. Oh gitu ya. Tapi yang dua ini kan boleh kita katakan tidak memenuhi syarat, karena itu bukan federasi. Karena federasi itu tingkatan di atasnya ada konfederasi seperti SPN, Sarbunusi itu ada. Oh jadi memang dari pusat sampai daerah Ya. ada gitu ya? Sehingga kami menganggap bahwa proses penetapan UMK lalu kemudian direkomendasikan ke gubernur ini cacat prosedural. Kenapa cacat prosedural? Karena proses dalam struktur keanggotaan Dewan Pengupahan ini sudah cacat proses, sehingga hasilnya pun juga kita katakan ini cacat proses. Inkonstitusional. Iya, cacat proses itu ya berarti cacat hukum hasilnya. Gagal produk. Itu yang pertama. Yang kedua yang mengilhami kenapa munculnya Gasper itu ya karena kenaikan UMK yang hanya 6.990 itu. Ataukah barangkali dua serikat tadi yang diundang itu kearifan lokal barangkali? Iya, kearifan lokal. Artinya memenuhi syarat ben-ben penak ya, Ya itu saya kira inilah, itu saya kira ya arogansi pemerintah saja. Mungkin hari ini pemerintah melihat bahwa Sarbunusi ini afiliasinya kemana? Oh gitu ya. Kira-kira itu. Berarti politik. Kira-kira. Lebih Meskipun dalam realitanya ini tidak ada kepentingan politik apapun, baik Sarbunusi maupun SPN, sama sekali tidak ada kepentingan politik. Kenapa saya katakan ini tidak ada kepentingan politik? Gerakan kami ini murni gerakan buruh, tidak ada pihak yang menunggangi. Saya ada pasukan ya saya biayai sendiri, makan saya biayai, kebutuhan di lapangan juga saya sendiri yang membiayai. Nah kalau melihat demikian, bisa mengamati berarti apa ya? Pemkab sendiri barangkali kurang mengakomodir kepentingan buruh di Tuban ini. Ya saya kira sangat tidak mengakomodir, karena sudah 3 kali proses mediasi itu dilakukan. Yang pertama proses mediasi dengan Wagub, yang kedua dengan kepala dinas, dan yang ketiga dengan bupati. Melakukan mediasi sampai 3 kali tidak ada hasilnya, ini untuk apa? Nah, hasil yang dicapai kemarin seperti apa gambarnya? Ya, tidak ada kesepakatan apa-apa. Artinya bahwa kepentingan buruh ini bupati saya melihatnya tidak ada niat untuk membela kelompok buruh. Masa begitu sih? Iya. Jadi saya baru pertama kali ketemu dengan Mas Bupati dan berdiskusi. Ya. Bahkan beliau dengan saya juga sempat saling adu otot, Adu argumen gitu ya? Iya, tapi sampai berotot, hampir gebrak meja. Ya saya melihat bahwa Mas Bupati ini masih muda, tetapi beliau merasa ya mungkin karena beliau sebagai pemimpin ya, beliau merasa paling tahu tentang semuanya. Bahkan persoalan buruh itu beliau menganggap dia paling tahu. Dan karakternya, jujur saya katakan, suka membunuh karakter orang. Oh.
Jadi ketika diskusi itu kita teman-teman itu diposisikan seolah-olah seperti asistennya. Jadi kita menyampaikan ini dikejar terus. Kita ini seperti asistennya, seperti kakak hukum begitulah kira-kira. Jadi sehingga proses diskusi ini ya seperti diskusi kusir. Sudah tidak selesai. Tidak ada permufakatan. Iya, pokoknya saja. Karena beliau bicara ya bicara normatif. Berarti yang dibela siapa kira-kira? Ya kalau bupati tidak membela buruh, berarti membela pengusaha. Kapitalis. Iya. Baik, Mas Gusman. Ya. Saya melihat ini kan mestinya kalau memperjuangkan kepentingan buruh, artinya justru ini memperjuangkan atau bagian dari mensejahterakan rakyat gitu. Kalau ini tidak dilakukan, seperti apa nanti gambarnya? Ya, sudah kita sampaikan dari tadi bahwa kalau toh misal di daerah itu kemiskinan begitu tinggi, kemudian pemerintah yang tidak mempunyai bahasanya nurani bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan, ya mungkin Tuban ini jauh dari keinginan masyarakat. Itu menurut kami. Nah, yang aneh gini, di Tuban itu investasi terus, ya terus. Tapi tingkat kemiskinan itu juga tinggi. Iya. Apalagi sebentar lagi bakalan jadi kota industri yang besar sekali. Yang menjadi persoalan sudah. Sehingga kami melihat ini, yang menjadi aneh itu, kalau hari ini ya perjuangan buruh berapi-api, ya kita ingin keluar dari zona yang begitu sengsara. Iya betul, kemelaratan ya. Iya, tapi tanggapan dari pemerintah daerah sendiri tidak ada lebih set gitu. Saya memahami bahwa pemimpin saat ini muda, energik, betul, dan visioner, ya. Bahkan niatannya sangat luar biasa sekali, ya menata desa ya. Ya. Tapi ketika fakta yang kita alami sebagai kaum buruh di Tuban ini berbalik, bahwa peningkatan kesejahteraan buruh ini sebetulnya jauh dari harapan dengan kenaikan 6.990. Ini ada sangat ironis menurut kami ya, gitu. Sehingga bahasa yang sering kami sampaikan di kawan-kawan bahwa yang bekerja saja ya, ini belum sejahtera, apalagi yang lain. Ini sangat luar biasa sekali menurut kami. Maka kalau toh misal ini tidak ada solusi ya, misal kok kemarin itu bupati mengambil diskresi, ya nggak tahu lagi Pak, karena di daerah-daerah itu kok berani kok mengeluarkan diskresinya, kok di Tuban nggak berani. Kalau toh kita malu dengan siapa ketika kita ingin sejahterakan rakyatnya, kan itu sebetulnya. Itu perjuangan seorang pemimpin. Itu konsekuensinya ketika kita berjuang ya, apapun yang terjadi kita hadapi dong. Itu konsekuensi seorang pemimpin. Kan tidak memandang apakah itu nantinya resikonya pada diri kita atau tidak. UMK di Tuban kemarin berapa? Kalau UMK Tuban kemarin baru 2532 sekian. Cukupkah 1 bulan? Wah, kalau untuk keluarga nggak cukup sama sekali. Terus buruh ini selain bekerja di perusahaan tertentu, kalau gaji segitu itu tidak cukup, apa yang dilakukan di luar? Ya, kalau kita melihat teman-teman ini gali lubang tutup lubang. Jadi ketika gali lubang tutup lubang bukan berarti kesejahteraan yang muncul, tapi kita sebagai mesin pemeras ya, atau mesin yang diperas oleh kelompok lain, ya tentunya ya pengusaha lagi. Karena gali lubang tutup lubang teman-teman itu. Mestinya dengan industri yang cukup besar di Tuban, logikanya gaji buruh itu tidak segitu ya? Iya, sebetulnya nggak segitu. Karena kalau kita melihat disparitas yang ada saat ini sebetulnya
sangat jauh sekali ya ring 1 dengan kita. Betul. Anggap aja kalau Tuban, Lamongan, Gresik ini hanya batasan 2 atau 1 kabupaten sebenarnya, tapi disparitasnya luar biasa tinggi. Kita yang di Tuban 2532 ditambah 966 itu 996 ya itu. Kemudian Gresik 42 sekian, jauh. Nah, Terpautnya jauh. Iya, maksud kita karena Tuban itu sebagai kota industri ya, sebentar lagi dan sekarang lah sudah mulai. Iya, bahkan di kota kita ini BUMN juga sudah mulai bermunculan. Harapan kita ini dinaikkan. Toh nantinya ketika UMKM itu nggak sanggup. Ini kan ada batasan kan. Bisa disusikan sebetulnya. Oh, yang UMKM ini kita coba bahas kembali gajinya bagaimana untuk karyawannya, itu bisa. Kenapa tidak? Atau barangkali kepentingan pemerintah setempat jika menaikkan upah minimum pekerja tadi ya, ini lebih tinggi misalkan. Ini mungkin khawatir kalau perusahaan itu lari dari Tuban, barangkali seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan investasi ya, itu memang berkaitan dengan upah buruh ya. Tapi itu tidak satu-satunya sebetulnya. Yang lebih penting itu bagaimana kepastian hukum itu ada sebetulnya, dan kondusivitas. Kalau kita melihat di Gresik itu sangat luar biasa sekali ya tingginya. Tapi kenapa masih ada di sana? Kenapa? Karena kepastian hukum ada dan aturannya jelas. Kan. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar. Wah, ini seru sekali. Baik, Rina. Betul. Ada yang lewat Ada. Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Di podcast Cari Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier dan juga Tuban Agung Makmur. Ini menyediakan desain interior dan eksterior rumah. Nah, bagi Dimas Diajeng dan Netralis yang membutuhkan rumah, bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18 Penambangan Semanding Tuban. Menyediakan rumah bebas desain untuk harga mulai 207 juta saja dan dapat rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Untuk pembayarannya bisa 3 tipe. Yang pertama ada cash, kedua cash tempo, yang ketiga kredit bank. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bersubsidi, bisa menghubungi atau bisa berkunjung ke perumahan Surya Madani Widengan di PT Bumi Surya Utama. Untuk alamat perumahannya di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan, Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Menyediakan rumah subsidi dengan tipe 30 dengan luas tanah 72 meter persegi dengan harga yang sangat terjangkau sekali, 150.500.000 saja dengan DP awal 7.550.000. Nih Dimas Diajeng, pokoknya jangan lupa bagi yang membutuhkan rumah dan juga mulai sekarang nih ya, mulai tabung-tabung lah, menabung. Jangan lupa untuk investasinya investasi yang bergerak. Para kaum milenial jangan lupa kalau investasi, carilah investasi yang bergerak. Contohnya membeli perumahan, membeli aset tanah. Langsung saja ke perumahan Surya Madani Widengan dan juga Gria Asri Bogoran. Nah, Dimas Diajeng bisa langsung ke studio Cati Geni untuk informasi lebih lanjutnya. Sudah? Menghubungi siapa? Menghubungi Pak Yudi dan juga Mas Wildan. Nomornya berapa? Untuk nomornya tidak dicatat. Tidak dicatat. Biasanya disampaikan. Iya. Baik, sebelum podcast kita akhiri, kami mohon closing statement dari Mas Kuspen dan Mas Ilham Syah. Satu-satu, barangkali Mas Kuspen dulu. Apa mungkin yang ingin disampaikan closing statement terkait ini kan masih bergulir, demo-demo ini masih bergulir. Ya, seperti itu. Untuk closing ya. Betul. Jangan diamkan perampasan hak-hak buruh. Negara wajib hadir dengan segala daya upaya. Karena kaum buruh bukan tumbal pembangunan,
tetapi kaum buruh sebagai sokok guru ekonomi untuk pembangunan negara. Demikian. Kaum buruh bukan tumbal pembangunan, tapi merupakan sokok guru. Betul. Sekarang dari Mas Ilham. Ya. Oh. Jadi di saat kondisi seperti ini, buruh berteriak, tentu pemerintah harus hadir untuk bersama-sama dengan buruh, bersama-sama untuk mensejahterakan buruh, sehingga buruh bisa sejahtera, masyarakat sejahtera, Tuban akan aman sentosa. Baik pemirsa, Dimas Diajeng dan Netralis, luar biasa sekali dua narasumber kita kali ini. Barangkali nanti kalau misalkan masih ada aksi-aksi demo, silakan nanti. Siap. Akan kita undang kembali untuk tema yang lebih detail barangkali ya. Tadi kan masih secara umum, seperti ini. Nah itu tadi bahwasanya pembangunan akan menghadirkan korban. Barangkali kita berharap tidak ada lagi tumbal-tumbal, tidak ada korban-korban dari pembangunan. Pengangguran masih banyak. Ini PR kita bersama, ini PR pemerintah daerah setempat agar menekan pengangguran. Toh kemiskinan di Tuban juga masih cukup tinggi. Ini peran serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Tidak hanya pemerintah, kita semua juga turut andil ke sana. Baik, hanya di podcast ini Open Your Mind.